Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu. Anak-anak, walaupun pembelajaran kita secara online atau secara daring, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah sudah Ibu. Setelah ini anak-anak menyebutkan nama lengkap masing-masing ya untuk presensinya. Baik Bu, nama saya Rahma Kusuma Dewi. Baik Bu, nama saya Intan Permata. Nama saya Putri Kusuma. Baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu nanti anak-anak mengidentifikasi teks laporan observasi dengan secara lisan maupun tulis. Begitu ya. Baik Bu. Sebelum Ibu melanjutkan ke pembelajaran teks sesi laporan observasi, Ibu mau bertanya kepada anak-anak atau yang bisa menjawab. Ibu akan bertanya tentang apakah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Iya Bu. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Teks hasil laporan observasi disebut juga dengan teks klasifikasi yang berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Terima kasih buat Mbak Pipi dan Mbak Lupi. Jawabannya sangat menyenangkan dan bagus. Di sini selain pengertian ada juga ciri-ciri laporan hasil observasi. Oh maaf ralat, ada tujuannya. Tujuannya laporan teks observasi adalah siapa yang ingin menjawab? Ibu persilahkan ya. Saya Bu yang ingin menjawab. Tujuan dari teks hasil laporan observasi adalah mengatasi suatu permasalahan, menemukan metode atau teknik terbaru, mengambil keputusan yang efektif, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Jawabannya Mbak Pipi sempurna. Sebelum Ibu melanjutkan ini, adakah yang ingin bertanya? Tidak Bu, saya sudah paham. Di sini apakah ada yang ingin memberikan tambahan lagi? Tidak Bu, sudah. Terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Baik, di sini Ibu akan mengulas sedikit pengertian dari teks laporan hasil observasi.
Teks laporan hasil observasi itu sendiri adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Teks laporan hasil observasi juga disebut dengan teks klasifikasi karena berisi tentang klasifikasi mengenai jenis-jenis objek berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan hasil observasi ini berbeda dengan teks deskripsi. Meskipun kedua teks tersebut sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta, namun teks laporan hasil observasi bersifat umum. Teks laporan hasil observasi ini menjelaskan ciri, bentuk, atau sifat umum suatu objek berdasarkan fakta yang ada. Selanjutnya, ada tujuan dan fungsi teks hasil laporan observasi. Tujuannya itu adalah 1. Mengatasi suatu permasalahan, 2. Menemukan metode atau teknik terbaru, 3. Mengambil keputusan yang efektif, 4. Melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Yang terakhir ada mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Di sini juga ada fungsi dari teks laporan hasil observasi, yaitu melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Yang ketiga itu ada sarana untuk dokumentasi. Yang keempat, yang terakhir ada sumber informasi yang sangat faktual. Begitu ya anak-anak. Ini ibu akan bertanya kepada anak-anak. Di sini kan ada teks laporan hasil observasi itu memiliki ciri-ciri yang objektif, faktual, sistematik. Apakah ada yang ingin menjawab? Apa itu objektif, faktual, dan sistematik? Saya akan menjawab pertanyaan dari ibu. Yang faktual itu di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga, Bu, ada sistematik. Saya menjawab lagi ya, Bu. Sistematik itu teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antar kelas subkelas yang terdapat di dalamnya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ciri objektif yaitu laporan yang disusun berdasarkan keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan lagi tentang apa itu ciri-ciri objektif, faktual, sistematik. Yang pertama itu kan ada objektif. Objektif itu apa sih, Bu? Iya, baik, tadi sudah dijawab teman-teman kamu, itu sudah benar. Objektif itu laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal yang nyata diamati secara langsung atau secara live. Yang kedua itu ada faktual. Faktual itu di mana laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga ada sistematik. Sistematik itu teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antar kelas yang terdapat di dalamnya. Terima kasih. Itu ya anak-anak penjelasannya dari Ibu. Materi kita yang selanjutnya ada struktur laporan teks laporan hasil observasi. Di sini teman-teman ada yang sudah tahu apa itu struktur teks laporan hasil observasi? Apa? Coba dijelaskan ya. Baik, Bu, saya akan menjelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu.
strukturnya itu yang pertama itu ada pernyataan umum, Bu. Pernyataan umum itu mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati. Baik, yang kedua ada itu, Bu, penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian tentang objek yang telah diamati, Bu. Yang ketiga itu ada kesimpulan, Bu, yang mengandung tentang ringkasan umum objek yang telah dilaporkan, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang struktur teks laporan hasil observasinya. Yang pertama itu emang ada pernyataan umum. Pernyataan umum itu mengandung keterangan umum mengenai objek yang kita amati nanti. Contohnya itu mengenai objek yang telah diamati, seperti ada berita dan lain-lain. Yang kedua ada penjelasan atau deskripsi. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.